Baik, salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kalau siang hari ini Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bersekutu. Kita sudah dipuaskan melalui sharing. Tentu ini akan memberkati kita, akan menolong, merangsang, menstimulir kita untuk hidup sedemikian rupa semakin bersandar kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup kita itu mengajarkan satu perkara, bahwa kemanusiaan manusia saya dan saudara itu terbatas dan tidak bisa diandalkan atau dijadikan sebagai modal untuk menjalani realitas hidup dengan berbagai macam pergumulan yang ada, kecuali saya dan saudara bergantung pada Tuhan. Amin. Hari ini saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita akan membaca 4 ayat saja dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita membaca ayat 1 sampai dengan yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15. Pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita sekalian. 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Suara saya cukup terdengar ya? Ya. Memang agak bagus sedikit. Sudah? Oke, kalau sudah, saya akan membacakan pasal 15 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu diberi judul Kebangkitan Kristus. Oke, tapi sebelum lebih lanjut, saya mau jelaskan begini. Perikop-perikop dalam Alkitab, misalnya tadi judulnya Kebangkitan Kristus, bahkan ayat-ayat dalam Alkitab itu sebenarnya tidak termasuk bagian yang diilhamkan oleh Allah. Apa meneng? Gitu ya. Itu diberikan dalam rangka apa? Memudahkan kita untuk mempelajari Alkitab. Kalau saudara memperhatikan terjemahan lain, misalnya terjemahan Luther, King James Version, New International Version, itu beda-beda. Tiap-tiap perikop ada beda-beda judulnya, begitu ya. Bahkan kalau kita punya kesempatan dan punya kemampuan membaca dalam teks aslinya, itu ayat-ayat tidak ada. Karena ini dalam bentuk surat gitu loh. Dalam bentuk surat. Kenapa dikasih 1, 2, 3 supaya kita lebih mudah. Begitu ya, lebih mudah memahami begitu. Ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan selanjutnya, baik saudara-saudara, nas yang baru kita baca ini secara integral merupakan bagian dari keseluruhan pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, yaitu mengenai apa? Kematian dan kebangkitan Kristus direlasikan dengan kematian dan kebangkitan orang percaya. Wah, ini cocok bagi kita ini, alumni yang tidak tahu, mungkin kebanyakan kita sudah usia 6 ke atas. Artinya bahwa hidup kita tinggal satu kenongan saja ya. Wah, kok belum sudah mengagetkan begini. Jangan khawatir saudara. Memang ini membahas mengenai kematian, kebangkitan Kristus direlasikan dengan kematian dan kebangkitan kita. Saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya orang yang paling siap mati, dengarkan baik-baik,
Orang yang paling siap mati adalah orang yang paling siap untuk menjalani hidup. Amin. Ini penting. Oleh sebab itu saya rasa bahwa ini penting. Saya tidak tahu, ya nanti kalau kita membaca keseluruhan bagian ini, memang Kristus bangkit sebagai buah sulung sampai ayat 58 ya, kalau punya kesempatan membaca itu. Nanti kita yang percaya padanya itu akan dibangkitkan, tapi menurut urutan, tidak tahu saya urutan keberapa, duluan mana saya sama saudara. Urutannya tidak penting. Amin. Urutan tidak penting. Pasti suatu saat saya dan saudara akan meninggalkan dunia ini dan yang percaya pada Kristus akan dibangkitkan. Ini yang harus kita pegang dengan teguh. Begitu ya. Nah, Paulus menjelaskan dalam risalah teologinya ini kepada jemaat di Korintus begini, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus yang sesuai dengan kitab suci itu membawa dalam tanda petik dampak atau manfaat atau berkat bagi orang-orang percaya, gitu, yang percaya pada Kristus ya. Yaitu diantaranya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu memecahkan seluruh kebuntuan sistem apa ini? Hidup manusia, pola hidup manusia. Kita tahu bahwa saya dan saudara hidup ini diawali dengan apa? Kelahiran, kemudian bertumbuh, mati dan bertumbuh kemudian mati ya, gitu ya. Berhenti dari situ, berhenti di situ. Padahal kita tahu bahwa setelah kematian itu ada sesuatu, gitu. Ada sesuatu. Memang dalam ayat 32 sampai 33 Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus, kita bukanlah penganut nihilisme. Artinya nihilisme setelah mati selesai, tidak ada urusan. Bukan itu. Di sini katakan ini sebenarnya dia mengangkat satu sistem pengajaran filsafat stoicism sama akurat Epikureanisme itu. Kalau kita membaca ayat itu ya, ayat berapa? Ayat 32-nya. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas yang Yesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dimakan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati selesai. Ini ajaran Epikuros dan Stoa, gitu ya, diangkat oleh Paulus karena memang di Korintus pada masa itu ajaran ini begitu mencuat, begitu mempengaruhi, bahkan kekristenan pun terkontaminasi di sana. Ini sebenarnya ajaran begini, bagaimana kita bisa mengikuti itu? Stoa itu begini, yaitu dengan cara kita mengendalikan keinginan kita. Ketika kita mampu itu mengontrol, mengendalikan, tidak dikuasai, disetir oleh keinginan kita, disitulah arti daripada kehidupan, gitu. Tapi Epikureanisme itu mengajarkan demikian, hidup itu cuma sekali, wis puas-puasnya aja, apa saja kerjakan, setelah itu mati selesai, gitu ya. Dua-duanya ekstrem, ada ekstrem kiri, gitu ya. Satu, nah ini ajaran ini berkembang sampai sekarang, ajaran ini masuk di dalam kekristenan. Kalau kita melihat ya, sekarang kita ini sedang hidup dalam apa ya? Teologi in turmoil, teologi dalam kekacauan. Apalagi kalau kita yang sering melihat YouTube atau apa itu, yang macam-macam ya, itu ajaran macam-macam begitu ya, ajaran macam-macam. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru, itu pengajaran lama. Abad-abad awal yang muncul, yang merupakan tandingan daripada kekristenan mula-mula. Arianisme misalnya, itu muncul sekarang, gitu. Muncul sekarang dan kadang-kadang gereja menyambutnya dengan sukacita, padahal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, sekali lagi bahwa bagaimanapun juga kita harus berpijak pada Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah, merupakan ini kebenaran yang kebenarannya itu mutlak benar, mutlak benar. Hanya Alkitab itu bisa dijadikan sebagai sebuah aksioma, dasar untuk menguji segala sesuatu apa yang dikatakan oleh orang
Apa yang dikatakan oleh para teolog, apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, dan apa saja yang dikatakan oleh agama harus diuji dengan Alkitab. Karena Alkitab ini sebuah aksioma dasar untuk menguji segala sesuatu. Artinya, ya ini nanti ini lurus apa enggak? Kita baru katakan ini lurus kalau ada penggaris yang dijadikan apa? Penggaris namanya aksioma, gitu ya. Dasar untuk menguji lurus atau enggak, atau timbangan sekarang ini yang dimaju ya. Itu lurus atau enggak, gitu ya. Ijazahnya Jokowi asli atau enggak? Geger sekarang ya. Itu ada apa? Ada aksiomnya nanti akan diuji segala itu. Nah, Alkitab itu begitu. Alkitab itu adalah sebuah aksioma menguji segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh para filsuf, para tokoh agama, para teolog, apa itu kebenaran. Kalau kita dapati pengajaran itu tidak benar, maka kita harus kembali pada Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab. Begitu ya, karena hanya Alkitab kebenarannya mutlak benar, tidak mengandung sedikit pun kesalahan. Nah, Paulus memberitakan begini, kematian dan kebangkitan Kristus itu memecahkan kebuntuan siklus hidup manusia. Itu tadi lahir, tumbuh, mati, selesai. Begitu ya. Padahal kita semua tahu setelah kematian itu ada sesuatu. Makanya saya rasa ada yang paling ditakutkan oleh manusia. Apa itu? Kematian. Betul. Kematian. Pak Yuri tidak takut kematian? Tidak takut saya. Ayo budale sing ngawang-ngawang. Tapi kalau sudah sampun titi wanci ini, sampun katimbalan ya tidak bisa ditolak. Begitu ya? Setelah itu apa? Begitu. Dan inilah yang dicoba untuk dibukakan, dicoba untuk dijawab oleh seluruh sistem kepercayaan dimanapun juga. Semua sistem kepercayaan, semua agama itu dalam rangka menjawab setelah kematian ini bagaimana? Ya, setelah kematian ini bagaimana? Begitu ya. Tapi kematian, kebangkitan Kristus itu memecahkan siklus hidup, kebuntuan siklus hidup manusia. Saudara perhatikan, seluruh agama sebenarnya secara geografis dunia ini dibagi menjadi lima benua. Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi secara teologis kepercayaan sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu timur dan barat. Gitu ya, timur dan barat. Kita tahu bahwa sistem kepercayaan timur itu artinya Yerusalem ke timur, Yerusalem ngetan, gitu ya, gampangnya. Kalau barat, Yerusalem ke barat. Seluruh sistem kepercayaan timur itu lebih mengedepankan apa? Jalan, cara. Bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Ini sistem kepercayaan timur. Apa saja, baik Hinduisme, Tao, kemudian Islam, macam-macam, Zoroaster, ya, itu semua lebih mengutamakan jalan, cara, gitu ya. Caranya bagaimana? Dan jalan itu dikonfirmasi dengan perbuatan ajaib, mujizat. Dan ini satu alasan mengapa orang timur, budaya timur lebih gampang tertipu. Karena memang mindsetnya itu lebih utamakan jalan atau cara. Beda dengan orang barat yang lebih mengedepankan apa? Kebenaran. Cara tidak masalah. Cara tidak masalah. Tapi orang timur, termasuk kita orang timur, jadi Yerusalem ke timur, begitu ya. Itu lebih utamakan jalan, lebih utamakan cara yang dikonfirmasi dengan perbuatan ajaib, mujizat. Kenapa orang timur lebih mudah tertipu, lebih mudah masuk dalam
terjerat tipu daya iblis. Karena mindset kita itu cenderung mukjizatisme. Bukannya saya tidak percaya mukjizat, saudara-saudara. Bukan saya tidak percaya mukjizat. Tapi kalau kekristenan kita itu artinya mukjizatisme. Alkitab berkata, iblis juga bisa membuat mukjizat. Masih ingat peristiwa bangsa Israel mau keluar. Musa, Harun melemparkan tongkatnya jadi apa? Ular. Tabik-tabiknya Firaun juga melemparkan tongkatnya juga jadi sama ular. Apakah iblis bisa menyembuhkan? Bisa? Bisa menyembuhkan. Apakah iblis bisa membuat orang kaya? Bisa. Tuhan Yesus kata, kalau kamu menyembah aku, ya seluruh kekayaan dunia akan kuberikan kepadamu. Dan orang timur gampang terjebak pada hal ini. Cara yang dikonfirmasi dengan tanda ajaib. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Nanti setelah saya mati memperoleh hidup. Dan ini juga menjadi alasan mengapa banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang akhirnya menikah sama orang-orang yang tidak seiman. Karena apa? Ini perlu perhatian untuk anak-anak kita. Orang laki-laki pemuda di gereja itu kebanyakan semaunya dewe nggak sopan, tapi dia itu lupa sopan. Kalau datang ke rumah, selamat sore Pak, selamat. Atau kalau pulang begitu ya, apakah boleh anak bapak saya ajak keluar sama-sama pemuda Kristennya bludur-bludur. Akhirnya gampang. Tak beda dengan orang Barat. Orang Barat yang penting benar. Coba orang Timur, katakanlah saya memang butuh, misalnya butuh untuk sesuatu, kemudian ada orang Barat memberi. Ini loh Pak Yuri, dengan tangan kiri, gak pakai aku, masih aku butuh, harga diriku tidak akan saya jual, diberi dengan tangan kiri. Mau Ibu? Butuh air minum, tak kasih, tersinggung. Sebagai orang Timur, padahal dia butuh minum. Katakan saya orang Barat ya, gak pakai, lebih baik aku ngalah, ketawa daripada harga diri itu direndahkan. Iya, tangan kiri. Dan kidal juga bisa ya. Kenapa? Kidal. Ada kidal. Lain. Ini berbicara masalah kecenderungan kebudayaan ya. Gak paten. Ya. Masih enggak minum, masih poso 5 dino. Kalau diberi dengan tangan kiri, harga diriku lebih penting daripada caramu memberi. Orang Barat begitu. Nah, kita tahu bahwa seluruh sistem kepercayaan di Timur yang lebih mengutamakan jalan, cara yang dikonfirmasi dengan mukjizat. Ada satu benang merah. Saudara tanya di mana saja. Ketika saya menjalankan syariatmu, ketika saya menjalankan cara-cara yang kamu ajarkan, apakah ini menjamin akan memberikan kehidupan bagi saya? No. Kalau tidak mudah-mudahan, insya Allah, atau nanti lihat akhirnya, tidak ada jawaban yang pasti. Seluruh sistem kepercayaan di Timur tidak ada. Tidak ada yang berani mengatakan pasti. Saudara belajar agama apa saja, cari endingnya apa. Tidak ada yang berani kasih kepastian. Kematian, kebangkitan Kristus menjawab siklus hidup yang tidak pernah dijawab oleh seluruh kepercayaan di Timur. Agama apa saja tidak pernah dijawab oleh agama apa saja di Timur. Tapi Yesus katakan apa? Kamu mencari jalan untuk beroleh hidup. Yesus katakan apa? On the way. I'm the way. Kamu cari jalan untuk memperoleh hidup dan kamu tidak memperolehnya. Akulah jalan.
Akulah. Orang Barat demikian juga, mereka mengejar kebenaran. Maka di Barat itu mulai dari Yunani sampai ke sana itu banyak para filosof. Apa filosof? Apa? Yaitu mereka cinta kebenaran. Philia itu cinta. Sophia itu kebenaran begitu. Mengejar kebenaran. Tapi saya mau tanya, dan kalau saudara tanya kepada seluruh filsuf, membaca dalam seluruh bukunya, kalau saudara tanya apa itu kebenaran, tidak ada jawaban yang tuntas. Tidak ada jawaban yang tuntas. Bahkan di kita pun sistem pelajaran kita ilmu pengetahuan alam yang diajarkan mulai dari SD itu menjawab sesuatu yang padahal kita tahu begini. Apa itu kebenaran? Oke lah kita mengambil definisi atau mengambil ini penjelasan dari kaum Barat, orang-orang Barat, para filsuf. Apa itu kebenaran? Mereka akan menjawab begini. Kebenaran itu adalah persesuaian antara teori dan realitas. Betul? Dan ini memang kita diajarkan sejak SD. Jadi kebenaran itu persesuaian antara teori dan realitas. Tapi ditanya apa itu realitas? Apa itu realitas? Apa itu realitas? Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Di pelajaran SD kita itu begini. Realitas diistilahkan dengan istilah lain, yaitu penampakan. Jadi realitas itu ada dua. Penampakan itu ada dua, penampakan alami dan penampakan buatan. Ini penampakan buatan. Gunung, danau, laut dan sebagainya adalah penampakan alami. Tapi itu tidak menjawab apa itu realitas. Apa itu penampakan? Artinya realitas yang asali. Realitas atau penampakan yang merupakan penampakan dari sumber segala penampakan itu apa? Apa? Paling banter para filsuf itu menjawab, ya realitas itu ada yang bersifat personal dan ada yang bersifat ide. Mulai dari Plato, Aristotle itu memberitahukan bahwa ini realitas itu ide, sebuah gagasan, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat personal, gitu ya. Akhir-akhir ini saja lebih menunjuk kepada personal, tapi personal yang bagaimana? Kayak gitu, tidak ada jawaban, tidak ada jawaban. Tetapi saudara, kepada orang Barat, kematian dan kebangkitan Kristus itu mendobrak siklus hidup. Yesus menjawab, kalau mencari kebenaran untuk beroleh hidup, I am the truth. Yesus tidak katakan, ini loh jalannya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kamu mengikuti sejumlah apa yang tidak boleh kamu lakukan, dan kamu lakukan apa yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh hidup. Yesus tidak katakan itu. Tidak katakan itu. Ini penting bagi saya dan saudara. Penting bagi kita. Masa depan kita. Tadi dalam ujian ini katakan, sebab dia hidup maka ada hari esok. Amin. Amin. Saya mau katakan hari esok selalu ada. Tapi apakah saya dan saudara ada di hari esok itu? Ini jawabannya. Kalau kekristenan kita itu kita bangun berdasarkan spirit Taurat. Hari ini kita harus merendahkan diri duduk dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara-saudara, kita diberi waktu 1000 tahun untuk dapat hidup menjalankan ini tuntutan Taurat, tuntutan firman, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kita ini dilahirkan dalam kondisi berdosa. Maka seluruh aspek kehidupan kita muaranya pasti dosa. Mungkin saya dan saudara berbeda membaca Alkitab. Mungkin kita memberi perpuluhan, tapi motifnya apa?
seperti orang mancing, gitu ya. Kasih umpan, kemudian dapat ikan. Ini kurang ajar. Ini menghina Tuhan. Kalau saudara punya prinsip memberi peluang supaya Tuhan kembalikan 1000 kali lipat, 100 kali lipat, 30 kali lipat, ini kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini seperti orang mancing, memberi umpan supaya dapat ikan. Atau gini, saya setia ke gereja, saya melayani Tuhan supaya saya diterima di sisinya. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena Alkitab katakan apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semuanya sesat. Dan upah dosa adalah maut. Tidak ada. Tidak ada yang diterima. Kalau kita mengandalkan perbuatan kita, itu tidak ada satupun kita yang dapat dibenarkan. Tapi kematian kebangkitan Yesus menjawab apa? Kamu mencari kebenaran untuk memperoleh itu. I am the truth. Akulah kebenaran. Kamu akan memperoleh hidup. Barang siapa percaya kepadaku dipindahkan dari maut kepada hidup, dari penghukuman pada pembenaran. Maka titik awal sebagai orang Kristen yaitu menyadari sebagai orang berdosa, berserah, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita dilahirkan baru, Roh Kudus dianugerahkan. Di situ kita diberi kemampuan untuk menjalankan firman Tuhan. Sama, mungkin kita beri perpuluhan, tapi motifnya juga bukan mancing Tuhan. Ya, kita memberikan perpuluhan untuk memang, wah, Maliaki 3 ayat 10 dipakai. Ujilah aku. Kalau kita melihat konteksnya, itu jauh dari sifat materialisme kita sekalian. Jauh, gitu ya. Kalau Tuhan untuk kita, katakan dalam tanda petik, beri perpuluhan, itu karena Tuhan terlalu baik. Mengapa? Sebab semua apa yang ada dalam hidup kita, pekerjaan, potensi, kekayaan kita semua milik Tuhan. Benar? Seharusnya semua dikembalikan pada Tuhan. Tapi Tuhan minta perpuluhan. 1/10 diberikan pada. Itu untuk menguji kita apakah kita termasuk orang Kristen yang kikir, medit. Tapi sekali lagi ketika kita memberi perpuluhan dengan motif yang benar, karena ini perintah Tuhan, aku tidak pusing dikembalikan atau tidak dikembalikan oleh Tuhan 100 kali lipat atau tidak. Karena ini adalah Tuhan, perintah Tuhan. Aku tidak pusing dengan harapan justru saudara diberkati. Amin. Jadi ketika kita tidak pusing, kita menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan motif kita memuliakan Tuhan dan tarik balen, justru kita diberkati. Amin. Amin. Tapi kalau sebaliknya, mungkin saja diberkati, tapi sumber berkatnya lain. Sama kegiatan Kristennya, tapi motifnya beda. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memecahkan siklus kehidupan, kebuntuan siklus kehidupan. Kematian kebangkitan Kristus itu memindahkan kita dari maut pada hidup, dari hukuman pada pembenaran. Lu kok iso, Pak? Ya iso, karena Alkitab mengajarkan. Kemudian kalau saudara sekali lagi membaca keseluruhan pasal 15 ini, misalnya 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu siapa? Adam. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, dan seterusnya. Ya, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat apa ini? 21-22. Begitu. Jadi kita ini dipertaruhkan. Harus kita akui, saya dan saudara, orang-orang zaman dulu, bahkan zaman yang akan datang setelah kita tidak ada lagi, adalah orang-orang dari garis keturunan Adam dan Hawa. Walaupun belagarnya beda-beda. Ya, belagarnya beda-beda. Tapi dari satu keturunan yang sama. Ini Alkitab menjawab kepalsuan apa ini, ilmu pengetahuan sains begitu ya. Semua dari satu keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Dan Alkitab katakan
yang dilahirkan dalam Adam, karena Adam jatuh dalam dosa, semua dilahirkan dalam kondisi berdosa. Kecenderungannya berbuat dosa, tidak ada yang benar. Apapun yang dilakukan itu tidak ada yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma pasal 3, saudara yang bisa baca. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semuanya sesat. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus, dipertalikan dengan Adam. Tapi Adam yang kedua dianugerahkan oleh Tuhan datang ke dalam dunia, yaitu Kristus. Barang siapa beriman percaya kepada Kristus dipertalikan, dipersekutukan dengan Kristus, sehingga setiap kita yang percaya pada Kristus tidak lagi dihukum, tapi dibenarkan. Karena Kristus sudah mati menggantikan hukuman kita. Dan Kristus bangkit menyatakan bahwa dia menang. Maka kita dipertalikan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Gitu ya. Contoh sederhananya begini loh, ini sedang rame-rame tadi Pak Willy suka sepak bola ya. Nah iya, Indonesia sama Korea Utara kemarin dibantai berapa tuh? Dosen main loh cuma 11 orang. Saya nggak ikut main kok, ikut kalah itu. Kok Indonesia kalah, apalagi waktu lawan Australia, di mana Patrick Kluivert itu menurunkan semua pemain naturalisasi. Nah iya, sing main londo karo londo, sing kalah kok Indonesia. Karena kita terhisap sebagai satu bangsa, diwakili oleh 11 orang di lapangan. Kalau PSSI menang, Indonesia menang, saya menang. Kalau PSSI kalah, kita juga ikut kalah walaupun ngaduk balik lo gak tahu, gitu loh. Kita ikut kalah, gitu. Tapi puji Tuhan, Kristus mati, dipertalikan dengan Kristus. Kristus mati dan bangkit, dan dia tidak pernah kalah. Kalau saudara membaca ayat berapa itu 40 dikatakan, musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit sesuai dengan kitab suci, dia menang. Maka kita dilahirkan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita tidak pernah kalah di dalam Kristus. Dan pada akhirnya ketika Tuhan menjemput kita pada akhir ajal hidup kita, saudara, ini pasti kita tidak akan pernah berkata mudah-mudahan saya diterima di sisi Yesus. Tidak. Saya yang percaya pada Kristus, Kristus yang sudah mati bangkit bagi saya. Kalau Tuhan panggil saya kapanpun saja, saya tahu di mana saya berada. Saya berada di mana Yesus berada, di dalam surga. Bukan karena kebenaran saya, bukan saya seorang hamba Tuhan, bukan saya seorang pendeta, bukan. Foto brengsek. Hamba-hamba Tuhan ini kan orang biasa kok baik. Cuman apa? Bedanya apa? Hamba Tuhan itu pintar menutupi dengan ayat-ayat Alkitab. Gitu ya. Alasannya banyak. Dipanggil diutus melayani di desa misalnya. Oh, Tuhan pimpin saya untuk ke kota, alam mau kosong. Paling yang dipikirkan Tuhan. Nek desa korban. Tidak ada Tuhan. Paling ucapan terima kasih. Makasih Pak ya untuk pelayan macam-macam. Gitu ya. Makanya banyak mahasiswa teologi yang sekolah teologi dulunya asal kembali ke daerah, ke Kalimantan, ke Jayapura. Setelah sekolah teologi lulus, Tuhan panggil saya di kota, ngomong kosong. Gitu. Dan terlalu banyak kesaksian yang Bapak Tuhan. Tapi kalau kita melihat ini, kita jatuh. Iman kita kepada Kristus, yang walaupun dalam rupa manusia dicobai sama seperti kita, Ibrani mengatakan, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Ketika itu kita memandang pada Kristus, pada saya. Gak peduli majelismu apa tinggal, hamba Tuhanmu matre atau apa, maju terus. Mengikut Kristus luar biasa, ajaib, karena dia yang sempurna. Sekarang pertanyaan yang penting ini yang banyak dijawab, banyak diselewengkan dalam dunia
medsos ya, sedikit lagi. Saya pengajar teologi dan ada pertanyaan. Oke, ya Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang mengambil rupa seorang manusia. Dia adalah Allah yang sejati, manusia sejati. Pertanyaannya apa? Bagaimana mungkin dia bisa mati? Bagaimana mungkin dia bisa mati? Oh Pak, dia mati karena ditumbak. Dan pada waktu ditumbak mengalir darah dan air. Betul, kita mencatat itu. Dia itu sebenarnya pada waktu mau dibawa ke Golgota itu setengah dalam keadaan sudah nyawanya tinggal separuh lah, setelah dipecuti sama pecut yang bergerigi itu dan macam-macam disuruh pikul salib, dan buktinya memang dalam tengah perjalanan dia jatuh. Kemudian diangkat oleh apa? Simon dari Kirene, gitu ya. Jadi dia mati. Ujungnya itu pada waktu dia ditombak, keluar darah dan air. Itu dia mati. Saya mau katakan, kalau Kristus mati karena ditombak, karena penganiayaan di kayu salib, membuktikan satu hal, apa? Yesus berdosa. Tapi tidak, Yesus tidak berdosa. Iya benar. Alkitab mengatakan Yesus tidak berdosa. Dan Yesus mati untuk menggantikan dosa. Dan memang tadi ayat 3 yang kita baca kan mengatakan demikian ya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, benar. Tapi bagaimana dia bisa mati? Gitu. Bagaimana dia bisa mati? Tapi kenyataannya apa? Kristus memang mati, ya mati. Kristus mati, benar mati. Dan Alkitab katakan bahwa yang telah dikuburkan dan selanjutnya yang mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan. Artinya Yesus benar-benar mati. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mati? Karena kematian itu di bawah kolong langit ini hanya disebabkan oleh satu hal. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Ini aturan Tuhan di Taman Eden ya. Adam ditaruh di taman. Kemudian Allah katakan di tengah itu ada pohon baik dan yang jahat. Ketika kamu makannya, kamu akan mati. Dan Paulus menegaskan, upah dosa adalah maut. Jadi kematian itu di bawah kolong langit ini hanya disebabkan oleh satu, dosa. Kalau Kristus tidak berdosa, seharusnya dia tidak mati. Logis kan? Betul ya? Betul logis ya? Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, puji Tuhan yang Alkitab itu menjawab. Kematian Kristus, dan inilah satu-satunya kematian. Kematiannya itu adalah kematian secara aktif. Sementara saya dan saudara nanti tinggal tunggu giliran. Siapa duluan? Ya, mungkin di sini saya agak muda. Karena tante ini sama yang adik saya ini. Ini adik saya ini. Saya masih 63. Yang alumni SMA 4. Saya lebih muda. Oh, lebih muda. Oh ya. Tapi belum tentu loh. Kadang-kadang yang muda dipanggil dulu ya. Saudara tahu bunga anggrek kapan dipetik? Kapan? Muda. Bunga anggrek pas indah-indahnya, ya, pas indah-indahnya dipetik, kemudian kalau dijual buat rangkaian apa ya? Tidak mungkin yang setelah mau layu dipetik yang indah-indah, gitu ya. Jadi jangan aku sing nom, suwe loh. Kalau Tuhan berlaku sebagai tukang anggrek, pada waktu mekar-mekarnya indahnya dipetik. Tapi repot sama manusia itu. Repotnya apa? Dipetik,
pada waktu indah-indahnya, dipetik pada waktu muda, dipetik pada waktu tua, itu Tuhan salah. Salah tok isinya. Betul ya? Sudah tua, sakit-sakitan diambil. Keluarganya ngomong, kok enggak dulu-dulu itu sebondonin teh. Wisana wong akeh baru dipanggil. Kok enggak dulu-dulu ya, teksek gitu ya. Pada waktu pelayanannya hebat diambil. Sing disalahnya Tuhan, dia loh luar biasa pelayanannya aktif. Kok dipanggil Tuhan? Kok mati kecil ya salah Tuhan. Repot menurut saya itu. Apa ya salah? Ya disalahnya Tuhan. Jadi kita kembali lagi. Inilah satu-satunya kematian yang kematiannya secara aktif. Sementara manusia itu kematiannya secara pasif. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bahwa hidup dan mati itu ada di dalam kendali atau kedaulatan Allah. Saya dan saudara mau pengen mati, sakit mungkin tidak sembuh-sembuh, terus mati ya, gak mati-mati. Kadang orang-orang demikian ini justru istrinya atau anak-anaknya yang bagian geledek, bagian ngasih makan mati dulu. Soalnya kan sama ini ya, sama orang tua yang ngomel lah misalnya ya. Dan kebanyakan begitu. Saya ini hamba Tuhan sering menghadapi jemaat-jemaat yaitu yang stroke gitu ya. Istrinya nemeni, lo istrinya kita Tuhan dulu. Soalnya suaminya yang stroke itu sensi begitu ya. Baru saja dikasih makan, piringnya itu belum dikorai, sudah tetap aku gak diopeni, dibiarno macam-macam. Sensi ditinggal sedek, tinggal persekutan sini loh, lo tinggalin terus. Saya kira aku enggak menghasilkan, ditinggali terus misalnya gitu. Sensi ya, kadang-kadang mati duluan. Mati sing ngeramut. Mati duluan gitu ya. Pingin mati, kalau Tuhan belum kendaki enggak mati. Mau bunuh diri, mau lompat, kalau Tuhan belum kendaki enggak mati. Tiwas tiloko mencit. Gitu ya. Terus gak apa-apa, mata-mata gak mati-mati. Gitu. Tapi mati dan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Ini kematian kita, kematian secara pasif. Pasif. Karena kita bukan penentu hidup dan mati. Tapi perhatikan, pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia katakan apa? Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan. Sebelumnya diberitahukan, Yohanes pasal 10 ayat 17, Yesus sendiri mengatakan, aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku. Karena apa? Karena aku menyerahkan nyawaku dan memperolehnya kembali. Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 1 bahwa Kristus menyerahkan nyawanya. Dan ini dikonfirmasi oleh apa? Inilah heran saya itu. Hamba-hamba Tuhan ini sekolah teologi bertahun-tahun kok kalah sama orang kafir. Pada waktu Yesus mati, kepala pasukan dan tentara-tentara Romawi, mereka berseru bersama-sama. Pada waktu Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian tabir baik Allah terbelah menjadi dua, langit gelap. Kepala pasukan dan tentara Romawi berseru bersama-sama, sungguh dia ini anak Allah. Perhatikan, pada waktu Yesus mati, kematian secara aktif. Karena memang dia yang punya hak kedaulatan atas hidup dan mati. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Justru kepala pasukan yang tidak belajar teologi katakan pada waktu dia tarik di Injilnya, sungguh dia ini anak Allah. Tapi Pak, kenapa bisa mati begitu ya? Tuhan kok mati? Kemarin ada supir ojol, Tuhanmu yuk mati ya? Tuhan kok mati? Dan banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen itu membela Tuhan. Enggak, Tuhan itu enggak mati. Ya, enggak mati. Atau mati, ya mati, tapi matinya secara jasmani. Sementara pengajaran lain mengatakan dia enggak mati, dia mati suri, gitu ya. Muslim mengajarkan itu, mati suri.
Ada yang mengajarkan begini, yang mati itu adalah salah satu muridnya yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Tapi Alkitab tadi jelas, katakan apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan. Kebanyakan berarti kan, hamba Tuhan katakan gini, ya Yesus mati, tapi matinya secara jasmani. Rohnya tidak mati. Ini tidak ngerti apa itu mati, itu tidak ngerti. Itu tidak ngerti. Tidak peduli apa titelnya dokter. Tidak mengerti apa sih mati. Mati itu apa? Gitu. Alkitab pun mengajar gini loh. Mati secara jasmani itu terpisahnya tubuh dari jiwa atau dari roh. Betul? Dari debu kembali menjadi debu. Kalau kita lihat pemakaman siapa saja itu, pendeta ambil tanah dari debu kembali menjadi debu. Jadi dari situ rohnya kembali pada Tuhan. Alkitab mengatakan. Kalau demikian arti kematian itu apa? Itu loh. Dari satu segi kematian jasmani terpisahnya tubuh dari jiwa. Tapi kematian rohani itu terpisahnya roh dari Tuhan, dari Allah. Ini penting. Ini penting. Ini kematian. Dengan kata lain ini loh, mati dalam pengertian Kristen itu adalah hidup terpisah dengan Allah atau hidup bersama-sama dengan Allah. Ngerti ya? Kalau saya pakai bahasa positifnya begitu. Mati itu bukan dalam pengertian nihilisme. Mati selesai buat finish. Artinya tidak ada bekasnya sama sekali. Enggak. Mati itu artinya terpisah dari Allah. Artinya hidup terpisah dari Allah. Kemudian yang satu hidup tapi hidup bersama dengan Allah. Ibrani 9 ayat 27 memberitahukan kepada kita. Manusia dituang mati satu kali, setelah itu dihakimi. Apakah dia ditempatkan di tempat yang terpisah dengan Allah dalam keadaan sadar? Atau ditempatkan di tempat di mana Allah berada dalam keadaan sadar? Wahyu pasal 7 memberitahukan kepada kita sekalian, semua makhluk dari seluruh bahasa, suku bahasa akan datang yang hidup. Ini menyembah Tuhan, memuliakan anak domba Allah itu. Jadi mati itu adalah pengertiannya gini. Kalau saya mau pakai istilah itu, pertama hidup di luar persekutuan dengan Allah. Tempatnya di mana? Neraka. Neraka Allah tidak hadir. Ya. Tapi kroson enggak? Sadar enggak? Sadar. Oh sadar. Kalau mereka di dalam kroson. Kalau sudah masuk di sana, tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali. Jadi jangan percaya kalau hamba Tuhan mengatakan, aku mengadakan trip to hell, kamu kosong. Wahyu pasal 1 ayat 7. Kristus itu membawa pemegang kunci maut. Siapa yang masuk tidak bisa buka. Kalau dia kembali kosong kabeh. Siopong. Ya. Tidak akan. Tapi saudara tahu pengajaran yang demikian ini yang diikuti banyak orang. Oh, ini luar biasa ya hamba Tuhanku bisa trip to hell, perjalanan di neraka kemudian diberitahukan. Ini loh neraka seperti ngomong kosong. Ini pengajaran dari mana? Gitu ya. Ini pengajaran dari mana? Lihat wahyu. Yesus memegang kunci kerajaan maut. Siapa yang masuk tidak akan dapat keluar. Nek keluar. Wah, medeni wong ini. Tapi tidak ada. Kosong kabeh. Kosong kabeh. Nggih. Di sisi lain ada ekstrem. Perjalanan ke surga. Lapo balik. Di surga itu enak. Lapo balik. Loh, ini nanti kamu diuber-uber debt collector kamu. Di surga itu enak. Ngapain balik? Enggak balik. Demi apa? Memberitahukan saudara-saudaraku. Saudara, itu sudah diberitahukan Lukas pasal 16. Betul? Lazarus sama orang kaya itu, ya. Orang kaya kata Tuhan, utus orang dari sini ke sana supaya memberitahukan saudara-saudara banyak. Enggak. Ada kitab Taurat Musa, ada Alkitab. Kamu enggak akan bisa keluar dari situ.
Kalau mereka diinjilin tidak mau, mereka nyusul kami. Tapi tidak mungkin dari sini menyeberang untuk memberitahu, tidak mungkin. Itu ada jurang pemisah. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengajarkan perjalanan ke neraka dan surga omong kosong. Nabi palsu itu Pak. Nabi palsu. Ini keras ya pengajaran Iya, ini. bagus. Saya punya kepentingan bagi Iya. saudara. Iya. Tapi pada jemaat saya pun begini. Gitu loh. Nggak ada kepentingan. Gitu. Jadi enggak begitu. Jadi Kristus benar-benar mati dan dia mati sungguh-sungguh. Oleh sebab itu teriakan terakhir Kristus apa? Ya. Ada 7 loh teriakan Kristus di kayu salib. Apa? Elia lama sabachthani. Apa artinya? Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kematian yang mengerikan. Ya. Seharusnya saya dan saudara yang orang berdosa. Saya mau tunjuk ya, kalian satu-satu orang berdosa. Jangan sombong. Tidak ada satupun yang dapat dipilih oleh Tuhan membuat Allah berbelas kasihan kepadamu. Kamu dosa semua, termasuk saya. Paling agak dosanya. Nah, tapi Allah melihat Kristus yang mati dan bangkit, sehingga sekalipun dosamu merah seperti kemis, yang nggak apa-apa, Putih seperti dibenarkan. Bukan karena kita benar, bukan karena kita setia melayani Tuhan dan macam-macam, bukan, tapi karena Kristus yang mati dan bangkit itu membenarkan kita, sehingga kita diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Nah, setelah kita diperhitungkan sebagai orang benar, mari kita menata hidup. Tadi di awal saya katakan, orang yang siap mati adalah orang yang siap hidup. Dengan pengertian yang benar sesuai Alkitab. Elia lama sabachthani. Allahku mengapa engkau meninggalkanku? Yesus ditinggal, Allah seharusnya saya dan saudara yang ditinggal. Jadi mati itu adalah hidup di luar persekutuan dengan Allah atau hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah sekarang pun di sini kalau kita tidak menjalin relasi dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan tiap hari, walaupun kita punya apa kok neraka kok itu di dunia ini, benar ya? Padahal di dunia ini indah. Amin. Amin. Dunia indah, hidup ini indah. Memang ada banyak cobaan tiap tahun Pak Willy ya. Tapi itu indah di dalam Tuhan. Kita akan melihat dan kita akan berseru seperti ayat katakan, penebusku hidup. Amin. Amin. Iya, kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Baik kalau alumni SMA 10 sama apa-apa. Bisa dengar juga. Iya, tapi saya lupa. Teman saya ini kakaknya Pak Matius, adiknya. Iya, Tuhan berkati. Mari kita berdoa ya. Berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di mana kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, kiranya Tuhan menjelaskan, mencerahkan, dan mematrikan dalam hati kami masing-masing. Sehingga dalam hidup kami mengiring Tuhan yang Tuhan anugerahkan, kami dengan motivasi yang benar, dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, setia sesuai firman Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak memandang sekitar atau siapapun juga, tapi kami memandang kepada Engkau betapa Engkau agung, Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau menyerahkan hidup bagi kami. Nah sekarang Tuhan, Engkau bangkit, Engkau Immanuel menyertai kami, Engkau berhak menerima pujian, hormat, kemuliaan, baik melalui harta kami, hidup kami, talenta kami, profesi kami, rumah tangga kami. Engkau berhak menerima pujian, kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan yang berkati seluruh alumni SMA 4 yang hari ini boleh bersama-sama bersekutu. Kiranya Tuhan boleh pimpin menjadi berkat bagi angkatan masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami dan yang menyertai kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.